Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destania Rahmawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 kelas A2. Di sini saya akan membahas tentang materi ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau hubungan antar variabel ekonomi agregatif. Yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving atau tabungan, investasi nasional, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, stok kapital nasional, utang pemerintah, dan sebagainya. Hubungan di antara variabel tersebut dapat bersifat kasual atau sebab akibat, dan bersifat fungsional, yaitu saling mempengaruhi. Hubungan kasual seperti hubungan antara jumlah uang beredar dengan laju inflasi, hubungan antara meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan penurunannya tingkat pengangguran, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu seperti hubungan pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dan investasi, hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan menstabilkan perekonomian. Kebijakan ekonomi makro dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan subsidi kepada perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok, memberikan subsidi kepada perusahaan yang baru berkembang, menetapkan sasaran anggaran, mendistribusikan pendapatan dan subsidi, menstabilkan ekonomi. Adapun tujuan kebijakan ekonomi makro adalah yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Artinya, suatu kegiatan perekonomian diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi nasional. Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara suatu negara. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Meningkatkan pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan mendapatkan per kapita suatu negara. Yang keempat, neraca pembayaran